Lu kadang-kadang suka dilema nggak jadi seorang bapak? Kadang kala ya, ketika kesuksesan ada di diri kita, akhirnya ada sesuatu yang diambil. Iya. Waktu. Betul. Waktu itu. Lu kan belakangan ini karya lu meledak. Alhamdulillah. Meledak. Wah, view-nya sih sampai pendengar lu sampai 200 juta ya. Ya kan? Itu kan pasti minat orang ngundang seorang Budi Doremi kan pasti sebulan jadwal lu padat. Tapi ada waktu yang hilang. Iya. Lu gimana jadi? Gue sedih Pak itu. Kita punya cita-cita itu kan seolah pasti semuanya sempurna nih. Kalau gue punya duit, gue punya kerjaan yang bagus, pasti juga gue punya waktu yang banyak. Ternyata enggak, waktu itu habis. Jadi gue ke rumah itu cuma mindahin baju kotor, masukin baju bersih, terus cabut. Nah, dilemain sama anak. Kalau istri kan ngerti ya. Karena sebelumnya kita tahu rasanya melarat, jadi kita support satu sama lain. Gitu. Nah, kalau anak ini, gitu, satu malam gue tuh punya waktu cuma 3 jam, Pak. Gue balik dari bandara ke rumah, nyapa dia, main apa sih kalau main Uno lah, bareng sama kawan-kawan sama kru gitu. Kelar-kelar, nggak kerasa karena seru, setengah jam selesai. Gue bilang, kita udah ya, bilang. Itu anak pertama gue 3 anak gue, Banu, Umar, Mosa. Kita udah ya, terus mereka ya kayak gitu ya. Terus cabut dari tempat itu, mereka masuk ke kamar, menuju ke kamar, gue panggil, Mar, Bang, seru ya, kayak gitu. Dia aja, Banu, Mar, seru kan? Gue tarik punggungnya, gitu. Terus dia pas ngadep ke gue, dia naik mata Pak, lagi sedih gitu. Loh, kenapa kok sedih? Nah, gue masuk buru-buru ke kamar, karena dia nggak terlalu terbuka soal kesedihan yang kedua. Iya, aku nggak suka. Ayah kerja aku nggak suka. Aku nggak mau ayah kerja terus. Wah Pak, itu hancur hati kita Pak. Gitu. Pak, semalam Pak baru kejadian. Ya, anak pertama kedua gue kan udah 15-14 tahun lah ya hitungannya. Tapi gue kan punya balita nih, umur 4 tahun. Semalam kebetulan gue pulang kerja cepat. Terus nyampe langsung disambut sama dia tuh. Di garasi langsung disambut sama dia, terus kita masuk ke dalam, terus main-main, terus dia sambil makan gitu. Terus dia di sini gue. Tiba-tiba ngomong gini. Ayah kenapa sih pergi terus? Hah? Ayah kan kerja nak. Iya tapi kenapa pergi terus? Aku nggak suka kata dia gitu kan. Aku nggak ada temen lah. Dan itu momen tuh bukan sekali 2 kali ya. Anak pertama gue, anak kedua gue. Ada fase-fase di usia kayak gitu tuh. Bahkan mungkin ibaratnya pernah ngerasain fase lagi sibuk-sibuknya terus mau berangkat kerja, anak gue nangis. Bisa nggak kerja dulu gak? Itu pasti ada tuh. Gimana lu menghandle itu? Iya, lu jawab apa kan? Ya gue bilang terus terang gini, kalau jadi laki-laki itu kayak gini Mar. Suka nggak suka kita harus tumbuh untuk tanggung jawab. Memang mungkin sedih nggak apa-apa kamu nangis, tapi harus selesaiin tugas saya. Kamu juga punya tugas kan? Jadi kamu selesaiin tugas kamu, aku juga selesaiin tugas aku. Umur berapa? Umur 8 tahun. Itu 5 tahun. Soalnya gue punya prinsip tanggung jawab itu penting. Makan ya makan waktunya makan. Mungkin simpel ya, waktunya makan, waktunya tidur dan jangan pernah ngebolak-balikin waktu itu. Jadi mungkin komunikasi itu udah kebuka sama dia. Jadi walaupun dia nangis dia terima. Ya giliran gue pas di mobil gue nangis panjang jalan gitu. Kadang-kadang kalau lagi offer tuh Pak, gue nggak sadar. Karena stres itu bener, gue setuju banget. Karena stres itu kita nggak sadar. Gue waktu pas lagi padat-padatnya di pesawat itu gue bisa tiba-tiba nangis. Kenapa? Kangen rumah tapi lu paksa nggak kangen. Kangen anak istri tapi lu di mana di kamar hotel. Kita punya semuanya nih, uang kita punya ya kan. Ngapain aja kita bisa. Tapi ternyata nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ya udah akhirnya sedih, nangis terus telepon. Tambah kangen, ya udah tahan-tahan. Itu kadang-kadang jadi konsekuensi pekerjaan penghibur. Iya. Kita energinya buat ngibur orang lain, tapi kita bingung cara ngibur diri kita gimana ya? Apalagi misalnya charger kita itu rumah, katakanlah ya charger itu ketemu istri, ketemu anak, ngobrol itu kan ngecas buat kita. Tapi ketika kita nggak dapet itu, kayak bingung, akhirnya mau ngapain? Gue ada satu momen dikasih tahu sama teman, lu harus korbanin waktu lu, dibilang. Walaupun gue pernah 9 to 5, waktu gue cuma Sabtu Minggu, gue paksa untuk nemenin anak. Gue lakuin itu. Begitu pulang, gue bilang, Ibu kita jalan-jalan yuk ke Anyar, karena gue ada katanya. Kok tumben dia bilang, iya apa-apa pokoknya kita harus manfaatin waktu ini. Terus gue nemenin